Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya semua sudah bangun dengan sehat dan sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali sebelum beraktivitas. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 21 Mei 2022. Pagi ini bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tak terselami jalan-jalannya. Saudara sekalian, saya sedang membaca satu buku tulisan Thomas Oden. Ia menuliskan demikian. Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan adalah kekuatan yang tak tertandingi. Penderitaan dan kejahatan tetap ada. Mengapa? Lalu Thomas Oden mengatakan, pertanyaan lahir dari pergumulan anak-anak Tuhan tiap kali menghadapi penderitaan dan melihat merajalelanya kejahatan dan menjadikan anak-anak Tuhan sebagai korbannya. Bagaimana Thomas Oden menjawab pernyataan ini? Ia mengatakan, tak ada jawaban yang bisa menjawab semuanya dengan tuntas. Biarkanlah itu tetap menjadi rahasia bagi kita. Apakah Tuhan baik? Jawabnya pasti iya. Apakah Tuhan kuat? Jawabnya pasti iya. Bahkan tak ada yang dapat menandingi kekuatannya. Apakah ia sayang pada umat-umatnya? Pasti jawabnya ya. Apakah Tuhan sayang Stefanus dan umatnya yang lain termasuk kita semua pendengar renungan pagi ini? Jawabnya juga iya pasti. Dia sayang kepada kita semua. Mengapa Tuhan membiarkan orang jahat melukai bahkan merajam tubuh Stefanus yang lemah dengan batu-batu hingga membawanya pada kematian? Paulus pernah bergumul hal yang sama. Ia berdoa agar Tuhan cabut duri dari dalam dagingnya yang sangat membuatnya menderita. Tapi apa jawab Tuhan? Kasih karuniaku cukup bagimu. Lalu Paulus berkata, aku suka dalam kelemahan, supaya saya mengalami kekuatan darinya. Saudara-saudaraku, pada waktu kita bergumul dan memandang padanya, kadang penderitaan kita tak langsung diangkat. Tapi yang kita yakini adalah penyertaan dan penghiburannya selalu cukup bagi kekasih-kekasih hatinya. Bahkan Paulus mengatakan, biarkanlah aku dalam penderitaan itu, supaya tetap saya mengalami kasih karunia-Nya yang cukup bagiku. Penghiburan inilah yang membuat orang-orang Kristen tidak gentar pasca kematian Stefanus. Penganiayaan jemaat yang semakin berat ini dimulai dan pecah pada waktu pembunuhan Stefanus yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan intensitas sangat tinggi. Setiap orang percaya diseret dari rumah mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 3 dalam bacaan kita memperkenalkan seorang tokoh pemimpin gerakan penganiayaan itu. Namanya Saulus. Yang kemudian ialah yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Seorang muda bernama Saulus. Dia termasuk orang yang hadir dan menjaga jubah para saksi palsu ketika Stefanus dilempari batu. Dia ternyata adalah murid Gamaliel yang jauh lebih jahat daripada gurunya. Ingat, Gamaliel pernah menasihati para pemimpin agama untuk tidak sembarangan bertindak. Tetapi Saulus muridnya bertindak sangat giat, bahkan paling giat untuk memusnahkan kekristenan. Di dalam bacaan kita hari ini hanya diberikan beberapa info tentang Saulus, yaitu bahwa dia setuju pembantaian Stefanus,
Meskipun dia tidak termasuk orang yang melempari Stefanus sampai mati, dan bahwa ia memiliki semangat yang berapi-api untuk melawan murid-murid Yesus. Apakah para murid takut? Tidak. Para rasul tetap teguh. Walaupun orang lain melarikan diri, tetapi para rasul tetap tinggal di Yerusalem. Mereka orang baik. Mereka tak melawan, karena mereka tahu alasan pada keyakinan dan percayanya. Pekerjaan Tuhan tidak akan dihambat oleh kematian hamba-hambanya yang setia. Bahkan sejarah membuktikan bahwa kematian hamba-hamba Allah yang setia hanya akan memicu bangkitnya lebih banyak orang yang siap bergiat untuk pekerjaannya. Waktu untuk meratap memang ada, tetapi setelah itu murid-murid harus melanjutkan pekerjaan Tuhan dan melepaskan Stefanus yang sekarang telah mendapatkan mahkotanya dari Kristus. Dan pekerjaan selanjutnya ternyata semakin berat karena penganiayaan semakin menjadi-jadi. Dan ini memaksa mereka pindah dari Yerusalem. Tetapi ternyata penganiayaan itu justru membuat Injil makin tersebar. Kemana mereka pergi, kesanalah mereka memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudara-saudaraku, mari dengan rendah hati kita mengakui bahwa cara Tuhan paling indah, paling agung dan paling bijak. Tetapi kita terlalu kecil dan terlalu sempit untuk memahaminya dengan utuh. Maka biarlah kita belajar untuk senantiasa memuji Tuhan jika rancangannya dinyatakan dengan cara yang tak sanggup kita pahami. Janganlah sembarangan kecewa kepada Tuhan. Janganlah sembarangan mencurigai Allah kita. Biarlah kita mengakui bahwa kelemahan dan keterbatasan kita membuat kita tak bisa memahami rencana Tuhan secara utuh. Tetapi selain kita tidak boleh kecewa, kita juga harus terus berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kita diberi pengertian. Berdoalah supaya kita diizinkan Tuhan untuk melihat rencananya yang indah, yang utuh, sehingga seperti perkataan Saulus dari Tarsus, kita pun dengan perasaan kagum pada akhirnya dengan kalimat, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, tak terselidiki jalan-jalannya." Roma pasal 11. Demikianlah Saulus menulisnya di kemudian hari ketika ia sudah menjadi Paulus, sang pelopor gereja yang setia memberitakan Injil juga sampai pada kematiannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan mencatatkan sejarah kematian Stefanus di dalam kitab yang kami punya, supaya kami belajar dari dalamnya. Bahwa memang pekerjaan Tuhan tak terselami dan rancangan-rancangan-Mu tak terselidiki oleh batin kami. Tapi yang kami percaya bahwa Allah adalah baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kasih setia kepada kami umat-umat-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, kami tidak akan pernah dilepaskan dari kasih setia-Mu Bapa. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Hiburkanlah kami dengan pernyataan ini, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Alangkah baiknya, alangkah dalamnya pengetahuan Allah yang tak terselidiki oleh keputusan-keputusan kami sebagai manusia. Biarlah kami tetap setia dan taat apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena kami percaya Engkau ada di belakang kehidupan kami. Engkau ada di balik layar hidup kami sampai kini. Dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.